Dia yang akan datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berada pada hari-hari mendekat untuk merayakan Natal. Mari kita mencoba untuk menghidupi kepribadian Yohanes ini. Berani menyuarakan kebenaran, berani hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Berani untuk kembali merenungkan apakah kita telah sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran itu. Berani merenungkan bagaimana penghayatan saya dan Anda kalian terhadap janji-janji yang telah kita ikat dengan Tuhan sendiri. Kalaulah kita belum dapat menyelesaikan semuanya itu, belum dapat menghidupi semua itu, Yesaya memberi kesempatan kepada kita lewat seruannya. Jangan takut. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Mari kita memperbaharui kesetiaan kita kepada Tuhan dengan hidup benar di hadapannya dan di hadapan sesama. Itulah persiapan yang baik bagi kita semua untuk menyongsong Natal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu setia. Sekalipun kita manusia seringkali ingkar janji, ingkar diri, dan tidak jarang menjauh dari Dia, namun Tuhan tetap bertahan dalam kesetiaannya. Dia selalu memberi kesempatan kepada kita manusia untuk memperbaharui diri. Inilah warta sukacita yang disampaikan kepada kita semua oleh Nabi Yesaya. Hari ini kita berdoa untuk kesejahteraan dan kedamaian kekal bagi arwah Cecilia Simhailing. Semoga karena kerahiman dan kasih Tuhan, kini dia boleh berbahagia di surga. Mari sekarang kita mempersiapkan hati kita memasuki Ekaristi Kudus ini dengan terlebih dahulu menyesali segala kesalahan dan dosa kita, serta memohon kerahiman Tuhan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau selalu setia akan janjimu dan tak pernah meninggalkan karya tanganmu. Perkenankanlah kami hidup dengan berpegang teguh pada janjimu yang menjadi jaminan cinta kasihmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersorak-sorailah Esimandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah
hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengambang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah berkecil hati, sebab engkau tidak dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan, dan takkan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab aku telah membebaskan daku. Aku telah memuji engkau ya Tuhan, sebab aku telah membebaskan. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan,
luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apa kalian pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apa kalian pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah menjawab pertanyaan beberapa murid Yohanes yang datang kepada Yesus, dan setelah mereka pulang, hari ini dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus memberi kesaksian tentang Yohanes. Orang macam apakah Yohanes ini? Bagi Yesus sendiri tentu Yohanes adalah pribadi yang sangat istimewa, yang luar biasa. Hal itu tampak dari pertanyaan-pertanyaan reflektif, katakan, yang disampaikan Yesus kepada orang banyak itu. Untuk apa kalian pergi ke padang gurun? Pertanyaan ini membuka rahasia Yohanes sebagai tokoh yang luar biasa. Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Tentu tidak. Yohanes bukan bagaikan buluh yang digoyangkan angin kian kemari, yang menjadi gambaran orang yang tidak berpendirian, yang ikut arus, yang pelin-pelan dan sebagainya. Yohanes adalah pribadi yang teguh. Yohanes adalah pribadi yang sungguh-sungguh taat untuk menyuarakan dan menghidupi kebenaran. Dan itulah yang terjadi dan dilakukan kepada Herodes. Sekalipun dia tahu akan risiko sebagai penyuara kebenaran yang tidak mudah, yang bahkan akan membawa dia ke penjara, bahkan mati, dia tetap menyuarakan kebenaran itu. Atau kalian ingin melihat orang berpakaian indah dan mewah? Tentu tidak. Yohanes yang di padang gurun itu jauh dari kemewahan dan keindahan lahiriah. Dia adalah pribadi yang sangat sederhana. Melihat nabi? Ya. Itulah penegasan Yesus. Yohanes dengan kepribadian yang luar biasa itu ditegaskan oleh Yesus. Dia adalah seorang nabi, bahkan lebih dari nabi-nabi pendahulu. Dia tidak hanya bernubuat akan datangnya Sang Mesias, tetapi dia juga mempersiapkan hati setiap orang untuk menyambut kedatangan Mesias itu. Inilah yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis. Namun pada akhirnya Yesus juga harus mengatakan, sekalipun Yohanes memiliki kebesaran yang luar biasa seperti itu, pribadi atau tokoh yang hebat seperti itu, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Mesias
yang ditunggu-tunggu, yang hadir dalam pribadi Yesus, bagaimanapun juga jauh lebih besar daripada Yohanes. Dan Yohanes pun kita tahu memberi kesaksian juga tentang itu. Dia yang akan datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berada pada hari-hari mendekat untuk merayakan Natal. Mari kita mencoba untuk menghidupi kepribadian Yohanes ini. Berani menyuarakan kebenaran, berani hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Berani untuk kembali merenungkan, apakah kita telah sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran itu. Berani merenungkan bagaimana penghayatan saya dan Anda kalian terhadap janji-janji yang telah kita ikat dengan Tuhan sendiri. Kalaulah kita belum dapat menyelesaikan semuanya itu, belum dapat menghidupi semua itu, Yesaya memberi kesempatan kepada kita lewat seruannya. Jangan takut. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Mari kita memperbaharui kesetiaan kita kepada Tuhan dengan hidup benar di hadapannya dan di hadapan sesama. Itulah persiapan yang baik bagi kita semua untuk menyongsong Natal. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dengan gembira ada adarmu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, semua Tuhan dan anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokokmu dan bersama manusia berikannya dan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, berkatilah roti dan anggur yang kami unjukkan ini, dan semoga karenanya kami dapat hidup rukun bersatu berkat kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes Pembaptis. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga, sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu sambil bernyanyi. Terpujilah Engkau
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Anak domba Allah, semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini, anak domba Allah, memberi kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Hendaklah kita hidup jujur dan saleh di dunia ini, sambil menantikan dengan penuh harapan kedatangan Tuhan yang membahagiakan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas perjamuan suci yang kami rayakan ini. Semoga Ekaristi ini membawa keselamatan bagi kami yang merindukan harta surgawi di tengah-tengah suka duka kehidupan di dunia ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.